Terminal angkot Kalijodo bukan tempat yang nyaman buat nongkrong lama-lama. Suaranya berisik, bau asap kendaraan nyampur sama bau keringat penumpang yang desak-desakan. Tapi anehnya, di pojok kiri terminal itu ada satu warung kopi kecil yang selalu penuh. Namanya Kopi Yeni. Bangunannya nggak istimewa, cuma bilik kecil berdinding triplek, atap seng, dan meja panjang dari kayu yang udah agak rapuh. Kursinya cuma bangku plastik seadanya. Tapi walaupun tempatnya sederhana, hampir semua sopir, kenek, sampai preman terminal pun rela ngantri cuma buat ngopi di sana. Semua karena satu nama, Yeni. Cewek muda, usianya sekitar 20-an, kulitnya sawo matang, matanya tajam tapi senyumnya manis banget. Dia selalu pakai kaos ketat dan celana jeans belel yang ngebentuk tubuhnya. Sekali dia jalan dari dapur ke depan warung, mata semua cowok langsung ngikutin. Bukan cuma karena cantik, tapi ada sesuatu yang bikin orang betah. Yeni nggak banyak omong. Kalau ditanya, jawabannya singkat-singkat. Tentang asal-usulnya, katanya dia dari kampung di luar kota. Tapi waktu beberapa orang coba gali lebih dalam, dia selalu ngeles. Kampung saya jauh, Mas. Susah dijangkau, katanya sambil senyum tipis. Warung itu baru buka 3 bulan. Awalnya sepi, cuma 1-2 orang yang mampir. Tapi entah kenapa, makin lama makin rame. Padahal warung sebelah yang udah lama berdiri malah makin sepi. Ada yang bilang kopinya enak. Tapi kalau dirasa-rasa, nggak beda jauh sama kopi sacetan lain. Yang bikin heran, pelanggan di warung Yeni hampir semuanya cowok. Nggak pernah kelihatan ada perempuan mampir. Dan semua cowok itu, kalau udah datang sekali, pasti balik lagi. Bahkan ada yang awalnya cuma ngopi, tapi lama-lama kayak nggak mau pulang. Betah duduk berjam-jam sambil mandangin Yeni dari kejauhan. Pernah satu hari, ada kenek baru yang ngelantur ngomong, "Celek kayak Yeni nggak mungkin sendirian di kota kayak gini." Besoknya dia nggak nongol lagi. Kata temennya, dia mendadak minta pindah trayek. Tapi ada juga gosip yang lebih serem. Dia katanya sakit mendadak dan ngomong ngawur soal mimpi ketemu Yeni malam-malam di terminal, dalam kondisi yang gak masuk akal. Yeni sendiri kelihatannya adem-adem aja. Setiap hari dia buka warung dari jam 4 pagi sampai tengah malam. Nggak pernah capek, nggak pernah kelihatan ngantuk. Kalau ditanya kok bisa kuat, dia cuma ketawa, udah biasa begini. Tapi mata beberapa orang yang lebih peka bilang lain. Mereka lihat ada kilatan aneh di mata Yeni. Sesuatu yang bukan manusia biasa. Kayak ada bayangan gelap yang nempel di belakang tubuhnya setiap dia lewat. Dan satu lagi, aroma tubuh Yeni. Nggak kayak parfum biasa. Wangi, tapi ada semacam sensasi ganjil. Manis, menggoda, dan bikin jantung deg-degan. Orang bilang itu minyak wangi. Tapi sebagian yang lain yakin, itu minyak pelet. Tapi ya, siapa yang berani nanya langsung? Baru niat buka mulut aja, Yeni udah ngasih senyum yang bisa bikin orang lupa tujuan hidup. Makanya, walau aneh, warung itu terus aja rame. Dan Yeni, dia tetap jadi ratu kecil di pojok terminal angkot itu. Cuma satu pertanyaan yang belum pernah ada yang bisa jawab. Apa sebenarnya yang bikin warung kopi kecil itu selalu ramai? Dan siapa sebenarnya Yeni? Suatu malam, sekitar jam 11, terminal udah mulai sepi. Lampu-lampu mulai redup, cuma tinggal 1-2 angkot yang mangkal. Tapi warung kopi Yeni masih buka. Dan anehnya, justru makin malam, makin rame. Yang datang bukan sopir atau kenek, tapi cowok-cowok berpenampilan rapi. Ada yang pakai kemeja, jaket kulit, sampai bersepatu pantofel. Bukan tipikal pelanggan terminal. Mereka datang satu-satu, duduk diam, dan semuanya cuma pesan satu hal, kopi hitam panas buatan Yeni. Ujang, preman kecil yang biasa nongkrong di terminal, ngelihat kejadian itu sambil ngisep rokoknya dalam-dalam. Dar, lo sadar nggak sih? Warung Yeni sekarang kayak magnet. Malam-malam begini, cowok-cowok pada nyamperin kayak ziarah ke kuburan keramat. Darto, kenek tua yang udah kerja lebih dari 15 tahun di terminal itu, mangguk pelan. Gue lihat,
Tapi gue juga nggak ngerti. Heran aja, warung kopi kayak gitu bisa didatengin sama orang-orang kota. Lu pikir mereka dapat info dari mana? Ujang nyengir miring. Katanya sih, dari mimpi. Darto mendelik. Mimpi? Iya, 2 orang pernah cerita ke gue. Mereka mimpi didatengin cewek cantik, rambut panjang, nyuruh dateng ke terminal dan cari warung kopi kecil di pojokan. Pas dateng ke sini, nemu tempatnya, dan benar aja, cewek yang mereka lihat di mimpi ternyata Yeni. Darto diam. Keningnya berkerut. Itu udah bukan hal biasa, Jang. Iya, makanya gue juga mulai mikir, jangan-jangan ini ada yang gak beres. Beberapa hari setelah obrolan itu, kejadian makin aneh. Salah satu pelanggan setia warung Yeni, cowok berumur 40-an yang kerja sebagai sales minuman ringan, tiba-tiba ngerusuh di terminal. Dia berdiri di depan warung, neriakin nama Yeni sambil nangis-nangis. Mukanya pucat, bajunya berantakan. Aku udah nurut, aku udah kasih semuanya. Tapi kenapa kamu ngilang, Yeni? Orang-orang mulai kumpul, nonton dari jauh. Tapi Yeni nggak nongol. Warungnya tutup malam itu. Besoknya, si sales ditemukan meninggal di kamar kontrakannya. Gantung diri. Di lantai, ada cangkir kopi yang pecah dan setangkai rambut panjang, hitam, lurus, dan masih basah. Gosip mulai nyebar. Ada yang bilang Yeni pakai susu. Ada juga yang bisik-bisik soal minyak pelet setan, minyak dari pesugihan yang bisa narik lawan jenis dan bikin mereka tergila-gila. Tapi dengan harga mahal, 1 jiwa sebagai tumbal. Ujang, yang biasanya tukang gosip paling rame, malah sekarang jadi pendiam. Setiap kali ada yang ngomongin warung Yeni, dia cuma geleng pelan sambil ngisep rokok. Udah, jangan bahas-bahas lagi. Kalau dia emang bener pakai barang begituan, mending lo semua jaga jarak. Tapi susah. Karena buat para cowok yang udah pernah duduk di bangku plastik warung itu, ngeliat senyum Yeni sekali aja, rasanya kayak dikunci. Mau pergi, tapi hati nggak rela. Kepala bilang bahaya, tapi badan malah balik lagi. Dan malam-malam di terminal Kalijodo mulai berubah. Bukan cuma suara mesin dan klakson, tapi juga bisikan, tawa kecil dari arah warung yang udah sepi. Kadang, kalau diperhatiin dari jauh, Yeni lagi duduk sendiri, tapi tangannya kayak lagi megang pipi seseorang yang gak kelihatan. Aneh, ya? Tapi itulah awal semuanya. Malam itu Yeni lagi ngelap meja. Warungnya baru aja sepi, padahal tadi jam 9 masih rame banget. Kopi habis 2 termos, padahal biasanya 1 pun gak habis. Udara malam makin dingin, tapi entah kenapa bulu kuduk Yeni berdiri. Kayak ada yang ngawasin dari kejauhan. Tiba-tiba, dari arah ujung terminal, muncul sosok cowok muda. Badannya tinggi, pakai kaos oblong putih dan celana jeans belel. Rambutnya agak gondrong, wajahnya tajam, tapi matanya kosong kayak orang linglung. Langkahnya pelan, tapi setiap injakan seolah nimbulin tekanan di dada Yeni. Dia duduk tanpa pesan apa-apa. Hanya mandangin Yeni dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapannya dingin, kayak bisa nembus sampai ke isi hati. Mas, mau pesan apa? Tanya Yeni sambil senyum manis. Senyum yang biasanya bikin pelanggan meleleh. Cowok itu nggak jawab. Malah tiba-tiba berdiri dan maju pelan ke arah meja. Matanya nggak kedip. Napasnya pendek-pendek, seperti habis lari jauh. Yeni sempat mundur. Ada rasa nggak enak. Tapi sebelum dia sempat ngomong lagi, cowok itu nyeletuk, "Saya tahu, Mbak pakai minyak itu." Yeni langsung kaku. Tangan yang tadi pegang lab berhenti di udara. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. "Saya tahu baunya. Ini bukan bau wangi biasa. Ini bau dari dunia lain," lanjut cowok itu, suaranya pelan tapi jelas. Kalimatnya kayak mantra. Bikin merinding. "Maaf mas, saya nggak ngerti maksudnya," jawab Yeni berusaha tenang. Tapi nada suaranya jelas goyah. Cowok itu nyengir. Tapi senyumnya nggak ramah. Lebih mirip kayak seringai iblis. "Mbak pikir saya cowok biasa? Saya bukan datang buat ngopi, saya datang buat ngingetin.
Mbak udah main-main sama batas yang gak seharusnya dilanggar. Yeni mulai panik. Nafasnya naik turun, tapi dia tetap jaga sikap. Mas salah orang. Saya cuma jualan kopi. Minyak itu bukan cuma buat bikin cowok lengket, kan? Saya tahu, Mbak juga pakai buat hal lain. Buat ngikat. Buat narik jiwa. Mata Yeni membelalak. Dia cepat-cepat ambil dompet kecil dari bawah meja, dan dari dalamnya dia keluarkan botol mungil warna hitam. Dia pegang erat-erat, kayak jimat. Ini bukan urusan Mas, kata Yeni, kali ini suaranya lebih tegas. Tapi tangan kirinya tremor. Cowok itu mendekat satu langkah lagi. Mbak pikir bisa terus begini? Mbak pikir nggak ada harga yang harus dibayar? Yeni mundur. Dinding warung ada di belakangnya, dia nggak bisa kabur. Cowok itu tetap berdiri di depannya, diam, tapi aura di sekelilingnya makin berat. Seperti ada yang menyelimuti ruangan kecil itu, sesuatu yang gelap dan gak kelihatan. Tiba-tiba lampu neon di atas mereka kedip-kedip. Angin dingin berembus masuk dari celah pintu. Bau amis samar-samar kecium. Cowok itu melirik ke pojok warung, tepat di tempat di mana Yeni biasa nyimpen sesajen kecil. Mereka udah mulai gak sabar, katanya lirih. Yeni langsung menoleh, wajahnya pucat. Mereka siapa? Cowok itu tersenyum aneh. Yang selama ini Mbak panggil setiap malam Jumat. Yang Mbak kasih tumbal, dalam bentuk gairah dan keringat. Yeni membeku. Mulutnya terbuka, tapi nggak ada kata yang keluar. Jantungnya seperti dicekik dari dalam. Cowok itu lalu berbalik pelan dan keluar dari warung tanpa menoleh lagi. Yeni terduduk. Keringat dingin membasahi punggungnya. Botol hitam di tangannya bergetar pelan, seolah ikut merasakan ketakutan yang kini menggulung dalam dadanya. Dan saat dia melihat ke arah pojokan tempat sesajen, ada satu gelas kopi yang isinya berkurang setengah, padahal sejak tadi nggak ada yang duduk di situ. Pagi harinya, Yeni bangun dengan rasa aneh di tubuhnya. Badannya pegal, tapi bukan kayak habis kerja berat. Lebih mirip habis dicekik dari belakang, tegang di leher, pundak nyeri, dan dada sesak. Dia ngelirik ke arah botol kecil di dalam laci meja warung. Minyak itu masih utuh, tapi baunya makin tajam, lebih menusuk daripada biasanya. Semalam dia nggak pakai, tapi aromanya menyebar sampai ke tempat tidur. Ketika Yeni buka warung, suasana terasa beda. Terminal biasanya ribut sama suara supir ngebut, kenek teriak-teriak, tapi pagi ini, sepi. Kayak semua orang lagi nahan napas. Beberapa tukang ojek cuma duduk mematung, mandangin Yeni tanpa kedip. Matanya merah. Bukan kayak capek, tapi lebih kayak haus. Entah haus apa. Seorang ibu-ibu penjual gorengan nyamperin. Neng Yeni, semalam warung buka sampai jam berapa? Biasa, jam 11-an. Emang kenapa, Bu? Si ibu melirik kanan kiri dulu, terus nyender dikit ke arah Yeni, bisik-bisik, saya dengar ada yang jerit-jerit dari warung ini. Keras. Tapi pas saya lihat dari kejauhan, warungnya gelap, Neng. Kayak udah tutup. Yeni langsung merinding. Semalam memang ada kejadian aneh, tapi dia yakin gak teriak. Dia bahkan gak ingat jelas setelah cowok aneh itu ngomong soal minyak. Setelah itu, blank. Si ibu melanjutkan, terus ada yang lihat bayangan cewek berdiri di atap warung, rambutnya panjang banget, sampai ke lantai. Nggak gerak, cuma mandangin orang-orang di terminal. Yeni berusaha ketawa. Ah, Bu, mungkin salah lihat. Neng hati-hati, ya. Saya dengar-dengar, dulu tempat ini bekas kuburan massal. Zaman dulu, banyak mayat nggak dikenal dikubur sembarangan di belakang terminal. Setelah ibu itu pergi, Yeni langsung masuk ke warung dan nutup pintu. Dia ngunci dari dalam. Tiba-tiba, aroma minyak makin menusuk. Padahal botolnya tertutup rapat. Dan sekarang, dia jelas dengar suara bisikan. Pakai lagi, mereka suka, mereka datang kalau kau pakai. Yeni menoleh ke segala arah. Nggak ada siapa-siapa. Dia mendekat ke botol, tangan gemetar. Minyak itu berwarna kehijauan, kental,
dan sekarang bergerak sendiri di dalam botol. Kayak hidup. Busa-busa kecil muncul di permukaan, terus meletus satu-satu, ngeluarin suara kayak napas berat. Brau! Pintu belakang warung kebanting. Yeni lompat kaget. Angin kencang tiba-tiba masuk, bikin tirai beterbangan. Tapi pintu itu terkunci. Gemboknya masih utuh. Yeni buru-buru baca doa, tapi lidahnya keluh. Dia buka ponsel, nyari nomor Bu Yati, tetangganya yang juga dukun kampung. Tapi sinyal hilang. Layar ponsel gelap. Lalu ada bayangan lewat di kaca etalase. Cepat, tapi jelas. Rambut panjang, baju putih compang-camping. Berdiri di depan warung, senyum. Tapi senyumnya bukan senyum biasa. Mulutnya sobek sampai ke pipi. Matanya kosong. Hitam semua. Yeni menjerit. Tapi suaranya nggak keluar. Lalu tiba-tiba, semua tenang lagi. Pintu belakang nggak kebuka. Tirai diam. Minyak di botol berhenti bergerak. Tapi Yeni tahu. Ini belum selesai. Ini baru awal dari sesuatu yang lebih gelap. Dan dia, udah terlanjur masuk terlalu dalam. Yeni duduk sendirian di belakang warung. Tangannya gemetar waktu ngeluarin botol kecil dari laci. Minyak itu, baunya makin menyengat. Kali ini nggak cuma aroma melati dan kayu manis, ada bau amis, kayak darah. Dia mulai curiga. Ada sesuatu yang salah. Minyak ini bukan sekadar minyak pelet biasa. Bukan cuma buat mancing cowok mampir dan nempel. Ini lebih dari itu. Sambil mikir, dia keinget cowok misterius yang kasih minyak itu. Dia bilang minyak ini harus diberi makan. Tapi apa maksudnya? Apa dia cuma ngibul? Yeni mulai nyari jawaban. Malam itu, dia buka HP jadulnya, mulai stalking grup-grup horor dan pesugihan. Dia nemu satu forum yang bahas soal minyak setan tundung jagat. Nama itu langsung bikin bulu kuduknya berdiri. Salah satu postingan bilang, minyak itu bisa bikin siapa aja tergila-gila sama pemiliknya. Tapi ada syarat, minyak itu haus. Harus dikasih tumbal. Bukan cuma uang atau dupa. Tapi manusia. Yeni langsung mundur dari layar HP. Nafasnya berat. Dia mulai nginget lagi semua kejadian aneh. Cowok-cowok yang mampir makin banyak, makin agresif, dan satu persatu malah ngilang. Ada satu yang dia inget, Bang Ferry, sopir angkot yang sempat nempel banget, bahkan janji mau nikahin Yeni. Tapi udah seminggu nggak nongol. Dia coba tanya ke kenek-kenek, tapi nggak ada yang jawab. Beberapa malah langsung pergi pas dengar nama Ferry disebut. Di malam yang sama, Yeni nggak bisa tidur. Suara bisik-bisik muncul dari dapur. Dia pikir itu tikus. Tapi waktu dia ngintip, nggak ada siapa-siapa. Cuma bayangan hitam lewat cepat di dinding. Dia balik ke kamar, tapi waktu mau nutup pintu, dia lihat sesuatu dari jendela. Ada sosok berdiri di samping warung, ngeliatin dia. Wajahnya nggak jelas. Gelap. Tapi matanya merah menyala. Yeni langsung nutup tirai dan merem. Tapi dia nggak bisa tidur. Dadanya sesak, pikirannya muter terus. Apa semua ini karena minyak itu? Besok paginya, Yeni nekat pergi ke pasar Loak, nyari cowok misterius yang dulu kasih dia minyak. Tapi semua orang di sana cuma ngangguk pas ditanya, nggak ada yang tahu namanya. Mereka cuma nyebut dia, si pemberi, orang yang katanya bisa bantu siapa aja yang butuh duit cepat, tapi dengan harga yang mahal. Sebelum pulang, Yeni mampir ke kios buku bekas dan nemu buku lusuh berjudul Ilmu Hitam Jawa Kuno. Di dalamnya ada bab tentang minyak gaib. Salah satunya, yang persis sama kayak punya Yeni, digambarin punya kekuatan luar biasa, tapi bikin pemiliknya terikat perjanjian. Kalau syarat tumbal nggak dipenuhi, pemiliknya bakal dihantui dan ditarik masuk ke dunia si pemberi. Yeni pulang dengan kepala penuh tanya. Malamnya, dia ngaca sambil ngolesin minyak ke leher. Cowok-cowok mungkin tetap bakal nempel. Tapi sekarang dia sadar, setiap kali dia oles, dia juga makin dekat sama kegelapan. Dan kali ini, dia dengar suara. Jelas. Dari belakang lehernya. Satu lagi, baru cukup. Yeni membeku.
Nafasnya tercekat. Tapi dalam hatinya, dia mulai sadar, dia udah masuk terlalu dalam. Dan gak ada jalan keluar yang mudah. Yeni bangun dengan napas ngos-ngosan. Mimpi buruk barusan masih jelas di kepala, bayangan hitam dengan mata merah berdiri di ujung tempat tidurnya, bisik-bisik minta bayaran. Keringat dingin netes dari pelipisnya, meski udara subuh masih dingin. Hari itu, dia mutusin buat berhenti. Udah cukup. Dia nggak mau lagi main-main sama yang gaib. Minyak itu, botol kecil yang selama ini dia simpan kayak harta karun, sekarang malah jadi sumber mimpi buruk. Dia ambil botol itu, bungkus pakai kain, lalu pergi ke pasar loak tempat dia dulu pertama kali ketemu cowok misterius itu. Tapi pasar itu kosong. Nggak ada tanda-tanda kehidupan, padahal biasanya ramai. Dia jalan muter, tapi yang dia temuin cuma satu nenek tua penjual bunga, duduk di bawah pohon beringin. Mau buang minyak setan? Ya, tanya si nenek tanpa nengok. Yeni kaget. Nenek kenal ini? Itu minyak pesugihan Tundung Jagat. Sekali kamu pakai, kamu udah terikat. Mau lepas? Harus lawan dia dulu, kata si nenek sambil ngeluarin sesuatu dari keranjang. Sebuah buntelan kain merah, berisi daun kelor, garam kasar, dan cermin kecil. Taruh ini di warungmu. Jangan buka pintu kalau dengar suara manggil dari luar. Dan jangan oles lagi minyak itu, meski kamu digoda gimana pun, lanjut si nenek. Yeni bawa semua itu pulang. Dia taruh buntelan itu di bawah meja kasir, persis di tempat botol minyak biasanya disimpan. Warung hari itu sepi. Nggak ada cowok-cowok yang nongol, padahal biasanya udah rame dari pagi. Tapi anehnya, Yeni malah ngerasa lega. Malamnya, dia ngelakuin apa yang dibilang si nenek. Dia siram botol minyak pakai air garam dan daun kelor. Tapi baru sebentar, lampu langsung mati. Gelap total. Dari dapur, suara bisikan mulai kedengaran lagi. Yeni, kamu lupa janji. Dia ngumpet di balik meja. Jantungnya kayak mau copot. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di tengah ruangan, bentuknya kabur, tapi matanya merah nyala. Bayangan itu ngarah ke botol yang udah rusak setengah, terus nyeringai. Yeni buru-buru ambil cermin kecil yang dikasih si nenek. Dia angkat dan arahin ke bayangan itu. Cahaya aneh langsung mantul dari cermin, dan bayangan itu jerit kenceng banget, sampai bikin telinga Yeni berdengung. Bayangan itu lenyap perlahan, tapi sebelum hilang, dia sempat bilang, "Belum selesai, Yeni, belum selesai." Lampu nyala lagi. Yeni lemes, duduk di lantai sambil meluk lutut. Tangannya masih gemetar, tapi di wajahnya ada tekad. Dia tahu ini belum akhir. Tapi setidaknya, dia nggak mau jadi budak minyak itu lagi. Besok pagi, dia mutusin buat nutup warung untuk sementara. Dia butuh waktu, butuh cari tahu lebih banyak. Tentang Tundung Jagat, tentang asal-usul minyak itu, dan gimana cara lepas dari semua ini sepenuhnya. Satu hal yang dia yakin sekarang, dia nggak sendiri. Dan dia udah siap buat ngelawan. Malam itu, warung kopi Yeni mendadak jadi tempat yang bikin bulu kuduk merinding. Hujan deres turun tanpa jeda sejak maghrib, tapi anehnya, ada suara langkah kaki di depan pintu warung. Padahal, nggak ada siapa-siapa. Yeni yang udah seminggu nggak pakai minyak pelet itu makin sering diganggu. Dinding dapur penuh dengan bekas cakaran. Gelas-gelas jatuh sendiri dari rak. Dan yang paling parah, cermin di kamar belakang yang selalu ditutup kain hitam, malam ini kebuka sendiri. "Barter, Yeni, kamu harus bayar." Suara berat itu kedengaran jelas, walau nggak ada siapa-siapa di ruangan. Yeni ketakutan setengah mati. Dia kunci semua pintu dan jendela, tapi angin dari entah mana masuk dan bikin api kompor padam. Tiba-tiba, listrik mati. Gelap. Hening. Hujan makin kencang. Yeni gemetar sambil peluk buntelan dari si nenek. Tapi suara itu makin dekat. Langkah kaki, berat, seret, seperti makhluk pincang yang nyeret kakinya di lantai semen. "Kamu pikir bisa lepas semudah itu?" Suara itu kini bergema di seluruh warung. Suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Dari dalam dirinya sendiri.
Yeni lari ke kamar belakang, tempat dia pertama kali nyimpen minyak itu. Di sana, cermin besar yang dulu dia tutupi, sekarang memantulkan sosok dirinya, tapi versi yang lebih menyeramkan, matanya merah, kulitnya pucat, senyumnya miring. Bayangannya di cermin itu ngomong, "Aku adalah kamu yang sebenarnya. Kamu suka jadi pusat perhatian, kan? Suka waktu mereka rebutan kamu, waktu mereka rela keluarin duit cuma buat secangkir kopi dan duduk ngeliatin belahan dada kamu. Jangan munafik, Yeni." Yeni tutup telinganya. Dia ambil buntelan dari si nenek, lalu lempar ke cermin. Dentuman keras bikin kaca itu pecah berkeping-keping. Tapi bukan selesai, justru dari serpihan itu keluar asap hitam, pelan-pelan berubah jadi sosok tinggi besar tanpa wajah. Makhluk itu melangkah maju, dan tiba-tiba, satu persatu kursi di warung beterbangan. Kopi-kopi tumpah sendiri. Rak ambruk. Dan Yeni kelempar ke dinding, sampai tulang rusuknya bunyi. Dia merangkak ke arah pintu, tapi makhluk itu berdiri di antara dia dan kebebasan. Matanya, merah menyala, nempel di udara kosong. "Bayar dengan nyawa, atau bawa pengganti," bisik makhluk itu. Yeni pingsan. Begitu dia bangun, pagi udah datang. Tapi warungnya porak-poranda. Dan, di lantai, ada jejak kaki gosong menuju pintu keluar. Sejak malam itu, Yeni sadar satu hal, perlawanan bukan akhir. Tapi awal perang yang lebih gelap. Dan si makhluk belum puas. Angin malam bertiup makin kencang. Daun-daun kering beterbangan di halaman warung kopi yang sepi, menyisakan suara gesekan aneh di atap seng. Yeni berdiri di tengah ruangan, tubuhnya kaku, mata tak berkedip memandangi sosok samar di ujung pintu. Sosok itu, bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala, tak hanya menatap, tapi seolah menilai. Seakan menentukan apakah Yeni layak hidup atau tidak. "Kau sudah melampaui batas," bisik suara berat dari bayangan itu. Suaranya terdengar seperti berdesis, bercampur suara jeritan dari kejauhan. Yeni menggenggam botol kecil berisi minyak pelet yang selama ini jadi sumber kekuatannya. Tangannya gemetar. Setetes minyak itu bisa membuat siapapun tunduk padanya. Tapi malam ini, minyak itu tak lagi memberi rasa aman. "Aku cuma mau hidup lebih baik," gumam Yeni. Nafasnya memburu, jantung berdegup tak beraturan. Cuma itu. Sosok itu melangkah masuk. Lantai kayu bergemeretak tiap kali kakinya menginjak. Lampu warung meredup. Semua yang ada di dalam terasa makin dingin. Yeni mundur perlahan, tapi entah kenapa tubuhnya seakan tertahan. Ada kekuatan yang membuatnya susah bergerak. "Kau menjual lebih dari sekadar tubuh. Kau menjual jiwamu sendiri," desis makhluk itu. Tangan hitamnya menunjuk ke arah Yeni. "Kontrakmu denganku bukan sekadar tukar-menukar. Kau tahu itu sejak awal." Yeni mencoba melawan. Ia membuka tutup botol, berniat mengoleskan minyak itu ke tubuhnya seperti biasa. Tapi tangan kirinya terasa mati rasa. Botol itu terlepas dan jatuh ke lantai, pecah. Cairan berminyak menyebar, mengeluarkan bau anyir darah yang menyengat. "Aku nggak takut sama lo," teriak Yeni, lebih ke arah menguatkan diri sendiri daripada menggertak. Tapi tubuhnya bergetar hebat. Tak ada lagi pelanggan-pelanggan yang datang tiap malam, tak ada tawa genit dan obrolan menggoda. Warung kopi itu kini hanya jadi panggung dari pertarungan sunyi. Dari pojok ruangan, muncul suara erangan. Bayangan-bayangan lain bermunculan. Wajah mereka samar, tapi Yeni tahu betul siapa mereka. Pria-pria yang dulu pernah datang ke warung ini. Pria-pria yang jatuh cinta, lalu menghilang secara misterius. Mata mereka kosong, seolah semua kehidupan telah terkuras. "Mereka milikmu sekarang," kata sosok hitam itu. "Kau harus terus memberi. Kalau tidak, kau yang akan tergantikan." Yeni menjerit. Ia berusaha kabur ke belakang, tapi pintu sudah terkunci. Dari balik kaca, ia melihat wajahnya sendiri, namun aneh. Muda, cantik, tapi bukan dirinya. Senyumnya licik. Senyum yang bukan berasal dari hati. "Aku bukan boneka lo." Yeni menghantam jendela dengan kursi.
kaca pecah, serpihan beterbangan. Tapi bahkan setelah itu, ia tak bisa keluar. Kaki dan tangannya seperti terikat. Makhluk itu kini mendekat, berdiri tepat di depan Yeni. Ia merunduk, membisikkan sesuatu di telinganya. Kau bisa berhenti kapan saja. Tapi ingat, berhenti artinya mati. Yeni terdiam. Di tengah ketakutan, ada satu pikiran yang muncul. Jika ia bisa menghancurkan sumber kekuatannya, mungkin ia bisa lepas. Tapi bagaimana caranya? Minyak itu sudah hancur, tapi perjanjian itu bukan cuma soal benda. Ini soal darah, soal jiwa. Kalau gue harus mati buat lepas, gue terima, ucap Yeni lirih. Bayangan itu menyeringai, lalu perlahan menghilang dalam asap hitam. Tapi sebelum benar-benar lenyap, ia berkata, belum selesai. Masih ada harga yang harus dibayar. Lampu warung kembali menyala. Suasana tenang, tapi hati Yeni tetap sesak. Ia tahu, ini baru permulaan dari akhir yang lebih mengerikan. Pagi itu warung kopi Yeni ramai seperti biasa. Tapi beda dengan hari-hari sebelumnya, suasana terasa lebih ringan. Tak ada suara-suara aneh, tak ada bau busuk, dan tak ada pengunjung aneh yang tiba-tiba muncul dari gelap. Yeni merasa lega. Entah kenapa, semua yang menakutkan seperti berhenti begitu saja setelah ia membakar botol minyak itu malam sebelumnya. Rudy, supir angkot langganannya, datang sambil senyum lebar. Warung lo makin rame, nyet. Tapi gue dengar kemarin lo sempat ngamuk sendirian di dalam? Yeni nyengir canggung. Yah, gitu deh, Ruth. Lagi pusing kepala. Hari itu berjalan cepat. Banyak pelanggan yang datang dan pergi dengan senyum. Bahkan beberapa pelanggan baru mulai langganan karena katanya kopi buatan Yeni beda dari yang lain, aromanya katanya nendang banget. Yeni hanya menanggapi dengan tawa kecil, sambil dalam hati bersyukur semua tampaknya kembali normal. Seusai maghrib, Yeni duduk sendirian di bangku kecil belakang warung. Ia memandang langit terminal yang mulai gelap. Dingin mulai merambat ke kulit, tapi ia tetap di situ, menikmati tenangnya malam. Di dalam hati, ia merasa sudah selesai. Semua mimpi buruk itu sudah berakhir. Minyak setan itu sudah musnah, dan dia bisa hidup normal lagi. Tapi ketenangan itu mendadak terusik saat seorang wanita tua yang tidak dikenalnya datang menghampiri. Perempuan itu berkerudung hitam lusuh, langkahnya pelan, dan mata tuanya seperti menyimpan sesuatu yang dalam. Baru pertama kali kesini, Bu? Tanya Yeni, sopan. Perempuan itu hanya diam, lalu duduk di bangku depan warung. Kopi hitam, ya? Yeni langsung bergerak membuatkan. Tapi saat ia balik membawa cangkir, perempuan tua itu berkata pelan, minyak itu belum selesai, nak. Yeni nyaris menjatuhkan cangkir. Apa maksud ibu? Perempuan itu menatapnya tajam. Yang kamu bakar itu cuma wadahnya. Tapi isi sesungguhnya masih hidup, dan dia sudah menempel di kamu. Yeni membeku. Kopi di tangannya gemetar. Dulu, minyak itu bukan hanya untuk pesugihan. Itu medium, penghubung. Kau buka pintunya, dan dia sudah masuk. Siapa dia? Suara Yeni nyaris berbisik. Iblis. Tapi dia bukan cuma makhluk gelap biasa. Dia cerdas, sabar, dan licik. Dia nggak langsung merusak. Dia kasih kamu semua yang kamu mau, biar kamu terlena. Lalu, dia ambil yang paling kamu cinta. Yeni merinding. Ia memandang sekeliling. Semua terlihat biasa. Tapi sekarang, setiap suara jadi mencurigakan. Setiap bayangan jadi ancaman. Perempuan itu berdiri. Kau pikir sudah selesai. Tapi ini baru permulaan. Yeni mencoba mengejar, tapi perempuan tua itu berjalan cepat ke arah bayangan belakang terminal, lalu menghilang begitu saja. Seolah larut dalam kegelapan. Malam itu Yeni tak bisa tidur. Ia menyalakan lampu warung sampai pagi. Setiap kali memejamkan mata, bayangan hitam muncul. Suara-suara pelan terdengar lagi. Dan tubuhnya, terutama tangannya, terasa hangat seperti ada yang membakar dari dalam. Ia buka bajunya, melihat di cermin. Kulitnya tampak normal,
Tapi ada semburat merah seperti simbol yang perlahan muncul di dada kirinya. Seperti bekas cap atau stempel. Yeni terisap. Ia sadar ia belum menang. Warung itu, minyak itu, semua bukan tentang uang semata. Ada harga lain yang harus dibayar. Dan Yeni belum tahu apa, tapi ia tahu satu hal, ini belum berakhir. Dan yang lebih mengerikan, mungkin sudah terlambat untuk berhenti. Malam itu, terminal angkot benar-benar sepi. Hujan rintik mengguyur aspal, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Yeni berdiri di depan warung kopinya yang setengah terbuka, memandang ke arah jalan kosong. Tangannya menggenggam botol kecil berisi minyak pelet setan, benda yang telah membalikkan hidupnya dalam waktu singkat. Tapi malam ini berbeda. Minyak itu seperti berdenyut pelan di dalam botol, seperti makhluk hidup yang sedang gelisah. Yeni menarik napas dalam-dalam. Wajahnya sudah tidak semulus dulu. Kesan menggoda yang biasanya terpancar dari dirinya, kini lebih mirip aura menyeramkan. Pandangan matanya kosong tapi tajam. "Kau sudah terlalu jauh," suara itu muncul dari belakang, berat dan penuh penyesalan. Yeni menoleh pelan. Arman berdiri di sana, tubuhnya basah kuyup. Matanya menatap wanita itu penuh rasa marah, takut, dan kecewa. Di tangannya, ada secarik kertas lusuh. Tulisan Latin kuno dengan darah yang sudah mengering. "Kau tahu ini artinya? Ini cara memutus perjanjianmu dengan minyak itu. Tapi kau harus bayar mahal, Yeni," katanya lirih. Yeni menghela napas. "Aku nggak bisa mundur, men. Hidupku cuma berhasil karena ini. Dulu, aku nggak dianggap. Tapi sekarang, mereka semua tunduk, mereka semua datang ke sini buat aku. Aku nggak mau balik ke hidup lama. Dengan menumbalkan nyawa orang lain, dengan mengorbankan dirimu sendiri juga, lihat sekelilingmu, Yeni. Warung ini penuh dengan arwah penasaran. Kau kira mereka senang?" Yeni menatap sekeliling. Warung kopi itu memang tak seperti biasa. Bayangan hitam bergelantungan di langit-langit. Aroma menyengat bercampur amis menyelimuti udara. Gelas-gelas yang tadi kosong kini berisi cairan merah kental. Kursi-kursi penuh bekas cakaran. Setiap cowok yang kamu pikat, kamu hisap habis tenaganya sampai mereka mati perlahan. Kau pikir itu cinta? Mereka cuma alat buat memperpanjang kekuatan minyak setan itu. Arman membentak. Yeni menunduk. Ada getar di matanya. Tapi dia masih menggenggam botol itu erat. "Arman, kamu nggak ngerti rasanya jadi aku. Bertahun-tahun dihina, dianggap nggak laku, dilecehkan tiap hari. Minyak ini satu-satunya yang bikin aku bisa berdiri sejajar sama mereka. Bahkan di atas. Tapi dengan harga apa? Lihat dirimu sekarang, Yeni. Kau bukan lagi manusia. Kau cuma wadah buat makhluk itu. Cermin, minyak, semua udah menyatu dalam dirimu." Tiba-tiba, lampu warung mati. Gelap. Hanya suara rintik hujan dan napas berat yang terdengar. Yeni menjerit. Tubuhnya mendadak terangkat ke udara. Botol minyak itu pecah, tapi dari pecahannya muncul sosok besar, hitam, matanya merah menyala. Sosok itu merasuki tubuh Yeni, menggerakkan mulutnya. "Manusia lemah, siapa kau berani menantang aku?" Arman membaca mantra di kertas lusuh itu. Kata-katanya menggetarkan udara. Sosok hitam itu menjerit, tubuhnya membara. Yeni berteriak bersamaan, kesakitan luar biasa. Tapi dia menatap Arman sejenak, dan senyum tipis muncul. "Terima kasih, akhirnya bebas." Tubuh Yeni meledak menjadi debu. Sosok hitam itu ikut lenyap terbakar mantra. Warung kopi itu runtuh sebagian. Hujan berhenti. Semua kembali hening. Seminggu kemudian, lokasi warung itu sudah ditutup dengan seng. Orang-orang bilang, tanah itu angker. Beberapa warga mengaku melihat bayangan wanita duduk sendiri sambil mengaduk kopi yang tak pernah habis. Arman pergi dari kota itu. Tapi dia selalu membawa kertas mantra yang pernah menyelamatkannya. Dalam hati, dia tahu, kekuatan gelap seperti itu nggak pernah benar-benar hilang. Hanya pindah tempat. Menunggu korban baru.
Dan di terminal angkot kota sebelah, seorang wanita muda membuka warung kopi kecil. Senyumnya manis, bajunya menggoda, dan dari balik apronnya, terselip botol kecil berisi cairan yang sangat harum. Minyak pelet setan, sekali oles, cowok nempel. Tapi nyesel? Tamat.